Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Mardiana dari kelas B EP Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Definisi Pancasila. Definisi Pancasila terbagi menjadi tiga, yaitu etimologi. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Terminologi. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pancasila secara historis berarti rumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pengertian ketatanegaraan. Definisi ketatanegaraan menurut KBBI. Ketatanegaraan adalah ihwal tata negara mengenai seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi pengaturan suatu negara. Menurut etimologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu negara, suatu wilayah yang kekuasaan diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Tata yang berarti mengatur. Keterkaitan amandemen Undang-Undang 1945 terhadap lembaga negara Republik Indonesia. Perubahan MPR. Yang pertama, kedudukannya sejajar dengan lembaga tertinggi lainnya. 2, kehilangan supremasi kewewenangan. Ketiga, hilangnya wewenang menetapkan GBHN. Yang keempat, hilangnya wewenang mengangkat presiden. Yang kelima, susunan anggotanya berubah. Perubahan DPR. Yang pertama, posisi kewewenangannya diperkuat. Kekuasaan membentuk undang-undang. Yang ketiga, proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan pemerintah. Mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Perubahan DPD. Pertama, lembaga negara baru, kemerdekaannya untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia, dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu, berwenang mengajukan dan membahas RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Perubahan BPK. Anggotanya dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD, mengawasi dan memeriksa APBN dan APBD serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD. Kedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasi peran BPKP. Perubahan presiden. Perbaikan tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden. Kekuasaan legislatif diserahkan kepada DPR. Jabatan presiden hanya 2 periode saja. Mengangkat dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gerasi, amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Mengangkat calon presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Perubahan MA. Melakukan kekuasaan kehakiman, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Ada badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara. Badan lainnya yang terkait dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU seperti kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan lain-lain. Perubahan MK. Keberadaan sebagainya sebagai penjaga kemurnian konstitusi, menguji UU terhadap undang-undang, memutuskan sengketa kewewenangan antara negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu. Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan oleh MA, DPR, dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden. Implementasi Pancasila pada sistem ketatanegaraan RI.
Konsep Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang pertama, terjalin hubungan fungsional yang profesional antara kekuasaan negara. Dua, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir. Yang ketiga, hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalin suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Saling menghormati dan saling menghargai setiap orang, aktif dan ikut serta dalam proses pemilihan, tidak menyebarkan isu bawah lawan dengan berita hoaks atau tidak benar. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Aktif dalam koperasi, selalu membeli dan menggunakan produk lokal atau dalam negeri, melakukan kerjasama ekspor dan impor. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan, menentang segala bentuk penjajahan yang mengandung sistem politik bebas aktif, bentuk pertahanan negara bersifat semesta serta pertahanan negara disusun atas dasar prinsip demokrasi HAM. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Saling menjaga dan menghargai budaya antar negara, mempelajari budaya antar negara yang terdapat di Indonesia, melestarikan dan mengajarkan budaya daerah kepada penerus seterusnya. Implementasi dalam bidang pendidikan, mengadakan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar lainnya. Menerapkan toleransi beragama antar sesama teman sekolah, membuat tata tertib sekolah agar para siswa nantinya bisa menaati. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari PPT yang saya sudah bacakan. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal ini yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa sebagai masyarakat Indonesia yang tidak buta akan posisi dasar negara, hendaknya kita bisa mengaplikasikan semua aspek yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.